Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke, tadi pagi kita sudah upload video tentang nick ganda. Dan kali ini banyak yang komen tentang NISN kosong, pengajuannya gimana. Terus sekarang muncul masalah baru, NISN sudah muncul tapi keterangannya NISN kosong. NISN ganda sama-sama aktif bagaimana Pak? Padahal dari sekolah lama sudah dikeluarkan. Oke, jadi kita bahas tadi juga di live Ngapakpedia banyak yang nanya permasalahan Bang, bahas NISN Bang. Oke, teman-teman. Jadi nanti di video ini kita kupas tuntas semua permasalahan NISN dan juga berbagai sebab serta solusinya. Oke? Jadi kita bahas NISN sepengetahuan Ngapakpedia. Yang pertama kita perlu tahu dulu NISN itu apa sebenarnya ya. Jadi NISN adalah nomor induk siswa nasional yang ini adalah syarat siswa terhitung sebagai penerima dana BOS. Jadi kalau mau dihitung sebagai penerima dana BOS, minimal siswanya mempunyai NISN gitu, teman-teman ya. Kalau belum punya NISN ya tidak terhitung sebagai penerima dana BOS ya. Yang kedua, cut off dana BOS-nya itu tanggal 31 Agustus 2025 untuk tahun anggaran 2026. Artinya siswa kalian harus sudah ada NISN-nya di tanggal tersebut di Verval PD. Kalau misalnya teman-teman siswanya udah masuk Verval PD tapi di tanggal itu belum ada NISN, ya sama aja, ndak akan masuk ke penghitungan dana BOS. Gitu ya, Mas Bro. Kita lanjut. Cara dapatkan NISN gimana, Bang? Nah, cara dapatannya sebenarnya gampang banget, yaitu NISN itu otomatis ya muncul ketika si anak datanya itu tidak masuk residu NIK dan identitas lainnya. Jadi kalau data-data lainnya itu valid, maka NISN akan muncul otomatis real time, teman-teman. Oke? Seperti itu. Intinya ya cepat lah, NISN itu cepat keluar ya. Secara sistem begitu. Terus kita bahas tentang residu NISN. Dari mana kita bisa tahu residu NISN, Bang? Ya, kita bisa ngecek residu NISN itu langkah awalnya setiap ada residu NISN adalah cek di quality control. Di bagian mana tuh, Bang? Oke. Di bagian ini, teman-teman. Jadi kalian ke menu residu ya. Di sini ada menu residu, nanti daftar PD yang residu NISN akan tampil di sini. Kemudian teman-teman klik salah satu ikon orangnya nih, diklik ikon orangnya ya, diklik kemudian nanti akan tampil halaman baru dan kalian pilih menu quality control. Nah, di quality control ini ada keunikan NISN. Ini hanya contoh yang NISN unik. Kalau yang ganda yang bermasalah NISN kosong itu nanti kita bahas ya di next slide ya. Ini contoh NISN yang valid seperti ini, teman-teman. Artinya unik ya. Kalau misalnya residu NISN akan tampil seperti ini contohnya ya di quality control itu seperti itu. Contoh yang NISN muncul tapi masuk residu NISN kosong. Tadi ada yang ditanyakan ya. Bang, residunya udah NISN udah muncul, tapi kok masih masuk residu NISN kosong? Oke. Kalau kasusnya seperti itu, biarkan dulu aja ya. Nanti lama-lama akan hilang. Contoh nih, misal si anak ini nih NISN-nya sudah ada nih di sini. Tapi masuk residu di NISN kosong. Ini hanya screenshotan jadi saya nggak bisa tampilkan ya teman-teman. Karena kan saya nggak ada NISN kosong ya. Hanya menjelaskan saja. Jadi NISN di sini di depan ada. Tapi ketika diklik di quality control, NISN-nya dianggap kosong. Nah, kalau seperti itu, biarkan dulu aja. Nanti lama-lama akan hilang sendiri residunya. Ini biasanya untuk siswa-siswa baru yang teman-teman baru input di Dapodik. Gitu ya. Itu yang pertama masalah NISN. Masalah yang kedua adalah NISN kosong untuk siswa tingkat SMP ke atas. Contoh, nah nih seperti ini ya. Jadi, untuk siswa yang di SD-nya sudah punya NISN, tapi ketika di SMP itu NISN-nya jadi kosong, atau entah karena apalah ya, intinya di sekolah tingkat lanjutnya itu jadi kosong, misalnya dari SMP ke SMA jadi kosong, maka gunakan fitur penerbitan NISN tingkat lanjut
dengan menyiapkan ijazah sekolah sebelumnya. Ini menunya. Sebentar. Sebentar, kita kembali dulu. Nah, ini ada menu penerbitan NISN tingkat lanjut. Kalian bisa klik di sini, lalu nanti pilih siswa yang NISN-nya kosong, kemudian nanti upload menggunakan ijazah sekolah sebelumnya. Jadi nanti NISN-nya itu akan sama dengan NISN di sekolah sebelumnya gitu. Karena kan di sekolah sekarang kosong, tapi di sekolah sebelumnya punya NISN. Jadi kita klaim NISN dari sekolah sebelumnya gitu. Ini untuk kasus yang kosong ya. Kita lanjut ke kasus NISN yang lainnya. NISN ganda dengan siswa tidak aktif. Ini yang paling banyak dialami teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada keunikan NISN-nya itu ganda, yang satu siswa aktif, yang satunya tidak aktif. Entah itu sekolah sama, sekolah berbeda, atau data siswa sama, siswa beda gitu ya. Itu solusinya bisa dengan cara pertama, biarkan dulu aja, menunggu termerger otomatis. Itu juga boleh. Jadi kalian tenang aja nih. Kalau NISN-nya ganda dan dia satunya tidak aktif, itu tetap terhitung sebagai penerima dana BOS ya. Ini biasanya karena kalian input manual siswa-siswa barunya ya. Kemudian kalau misalnya pengen ngurus cepat ya, kalian bisa menghubungi dinas untuk permohonan merger NISN. Jadi nanti kalian hubungi dinas, Pak, minta tolong ini NISN ini ganda gitu. Nanti kalian bisa mengajukan permohonan merger NISN ke dinas. Itu kalau yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Bagaimana kalau NISN-nya ganda dengan sekolah lain yang sama-sama aktif gitu ya? Contoh di sini nih, tulisannya begini. Yang satu siswa aktif, satunya juga siswa aktif. Artinya sama-sama terdata di Dapodik, masih ada di Dapodiknya gitu ya. Langkah pertama, minta operator sekolah lain untuk mengeluarkan. Itu langkah pertama paling sederhana begitu. Kemudian minta mereka sinkron lalu tunggu beberapa saat ya. Nanti pasti lama-lama gandanya yang tadinya sama-sama aktif menjadi yang satu tidak aktif. Kalau yang satu sudah tidak aktif berarti kembali ke permasalahan sebelumnya. Cara mengatasinya ya minta merger ke dinas gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, gunakan fitur pengeluaran siswa tercatat ganda. Jadi nih misalnya si operator sekolah sekolah lainnya itu kurang kooperatif gitu ya. Tidak no respon gitu ya. Kalian bisa gunakan ini, pengeluaran siswa tercatat ganda ya. Ini khusus untuk yang NISN-nya ganda dengan siswa yang sama-sama aktif. Jadi nanti masukkan NPSN sekolah ya, misalnya ganda dengan siapa gitu. Nah, NPSN-nya dimasukkan, NISN-nya masukkan, namanya masukkan, tanggal lahirnya masukkan. Ya, nanti kita cari gitu ya. Jadi boleh pakai fitur itu, teman-teman. Itu kalau NISN ganda dengan sekolah lain yang sama-sama aktif. Jadi beberapa permasalahan NISN sudah saya jelaskan dengan solusinya ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah NISN ganda siswa kembar. Biasanya siswa kembar itu dapat NISN yang sama gitu ya. Atau NISN ganda dengan siswa lain yang berbeda identitas ya. Kalau yang ini yang sama-sama aktif, identitasnya sama ya. Misalnya si A di sekolah X, si A juga di sekolah Y gitu. Jadi satu anak berada di dua sekolah, itu pakai gunakan fitur siswa tercatat ganda. Tapi untuk kondisi misalnya si A ganda dengan si B gitu, orangnya beda tapi NISN-nya sama gitu ya. Maka kalau seperti itu hubungi ULT Kemdikbud di jam kerja dan hari kerja. Kalian bisa ketik aja di Google ULT Kemdikbud. Nanti kalian gunakan live chat seperti saya nih. Ini salah satu contoh ketika kendala NISN ganda untuk siswa kembar. Saya live chat begitu, kemudian dibalas, mohon untuk mencantumkan screenshot laman verbal PD yang menyatakan jika NISN siswa kembar tersebut ganda gitu. Jadi nanti kita kirimkan screenshotan di verbal PD-nya. Ini saya ndak lanjut ya, karena kan hanya sampel aja kepada teman-teman ya cara menghubungi ULT Kemdikbud itu ya.
di hari kerja, jam kerja. Kalian bisa ketik aja di Google. Ini caranya ya. Ini ULT Kemdikbud gitu teman-teman. Nah, nanti buka website yang pertama nih ya. Kemudian ya karena bukan hari kerja, teman-teman bisa lihat sendiri saya konten jam berapa ya. Jadi dibukanya di hari kerja, jam kerja gitu, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, memasukkan NISN ke Dapodik gimana, Bang? Itu untuk yang NISN-nya baru terbit ya. Jadi, NISN baru boleh input manual, tapi harus langsung benar karena akan langsung terkunci datanya. Jadi, kalau teman-teman siswa barunya udah punya NISN dan kalian tarik data nggak masuk-masuk juga, maka kalian boleh input manual langsung di Dapodik gitu ya. Nah, NISN perbaikan itu silakan tunggu 3 kali 24 jam lalu tarik data atau sinkronisasi. Jadi buat teman-teman yang melakukan perbaikan NISN ketika di Virtual PD udah berubah, ya ditunggu aja 3 kali 24 jam ya, baru teman-teman lakukan tarik data atau sinkronisasi. Gitu ya, Bro. Terus kita bahas kenapa kok bisa NISN bisa ganda gitu ya. Nah, NISN ganda yang pertama jelas sesuai yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman karena data siswanya diinput manual. Padahal sebelumnya sudah terdata di Dapodik. Itu jika ganda dengan siswa yang sama ya. Jadi kalau gandanya dengan siswa yang sama biasanya karena kalian input manual. Tapi ada kondisi di mana jika gandanya dengan siswa lain dan itu berbeda siswa, maka bisa jadi karena kesalahan data dari pusdatinya, teman-teman. Sehingga kita menginformasikan untuk meminta digenerate ulang NISN yang baru, entah untuk siswa A atau siswa B yang nantinya diganti. Hubunginya lewat mana? Ya lewat ULT Kemdikbud tadi. Ya, jadi kalian menghubungi ULT Kemdikbud jika siswa kalian ada yang NISN-nya ganda, tapi dengan siswa yang berbeda gitu ya. Oke, jadi permasalahan NISN lainnya jika teman-teman temukan bisa tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Begitu teman-teman untuk permasalahan NISN. Saya rasa NISN yang ada dengan masalahnya sudah saya bahas semua dan juga sudah diinformasikan solusinya. Untuk teknisnya ya kadang situasional di lapangan ya teman-teman, bisa atau tidaknya ya, tapi secara prosedur ya begitu cara pengajuan perbaikan untuk masalah NISN teman-teman. Jadi seperti itu ya jawabannya ya terkait masalah NISN. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe Ngapakpedia, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari dunia kerja operator sekolah. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.